paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten niki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij iku darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wes entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali yo darani salah, Muawiyah yo darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij ngono jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa nganggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Asal nek nggawe madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, mumpuni niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok apa gretok ora ngarah cukup. Ada sing rapati soleh lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah mbok duit subhat mbok haram mbok abang mbok ijo mbok. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono lagar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammad. Dia. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih loh, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar tuh rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian pinten 23 tahun.
Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun bi. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Ngelahirno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam pokoknya kayak orang Indonesia saiki. Dan buatan derek-derek itu mulai disik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sabarani ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Di sendi tabiin Abu Musa al-Asy'ari. Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamanya itu Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah ada Asy'ari atau Matu. Ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditakrif ahli sunnah sapa ya nara NU ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahlus sunnah. Nggih. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Kok sing sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Ha repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah iku sapa? Sing ora jelas sikape. Lah anak Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng ambek monarkine Khomeini mbek Ali Syariati. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika.
Terus sama kayak Ahmad bin Nijat nih. Mulai riyen Iran mau di ciri khas sebuah negara yang wani apa? Amerika. Wani tenan Bores pokoknya jadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani apa? Amerika. Nah sesuai dari tarif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, lha Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarifnya sampean. Misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampai anak menangi lah jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahe PBN. Oh, lah genge sing Jakarta ora tau ketunan, kewapok. Lah takano Mbah Sakur, jenenge riyen kiai jajar wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jajar-jajar Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik ku atasan, ra dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jajar wong wedok, ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora ketunan UF, ketuane kiai ning Jakarta, ora ana sing Orang sing ketunan. Cara desa kiai jagoan mbek wong wedok iku ketuane kiai sing di Jakarta. Ya ora trimo jagongan, koalisi. Yaitu kehidupan intelektual. Kita harus lapang dada berani membaca itu. Itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi napa? Khawarij. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur to dadi khawarij klunak-klunuk mbek gremang-grem. Tidak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawi ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mane kula mau partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe. Bukan oportunis ya milih yang itu. Mergo sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih? Mungkin yang cilik itu benar tapi bulet. Cara bahasa ini dari mainstream saja, yang umum-umum saja. Kan kula kiai kan buta lunga ra ketunan ya ra ketunan. Umume wong piye nggih wae umum-umume wong. Kula niku khusus umum-umume wong, sing ringan-ringan saja itu sing umum-umum saja. Gitu tadinya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Apa baleni malih. Sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini kemudian ada takrif ahli sunnah itu sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab al-arba, cara bertasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi, nggih. Cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa al-Asy'ari atau Abdul Hasan al-Maturidi. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi? Nabi ora menangi periode ini Abu Musa al-Asy'ari, ya ora menangi Abdul Hasan al-Maturidi. Zaman itu mau ngoten tok. Ahli sunnah sinten ya Rasulullah? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kowe ku anut aku lan anut khulafair rasyidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tunggale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nak era putu. Jare sepuh ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putune. Kula ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku ora bangga. Mergo ager wong ya putune. Lho nggih to nggih. Misale Basim Asy'ari kiai top. Nah Basim jek dhewean kabeh wong menapa dawuh Basim. Era anak rek 6 5. Lah era putu karek ngitung kan. Anak 5 dan anak 5 anak putune wis sawe. Putune madzhabe beda. Wong kula mondok sarang nggih menangi. Istilah sarang riyen Bani Ghazali, madrasah sarang namine Madrasah Ghazaliyah. Era Mbah Mat Bani Ahmad, era Mbah Zubair Dugdeng, alim terkenal istilah Bani Zubair. Samangke pun benten malih. Putrane Mbah Zubair itu banyak. Ya, putrane Mbah Zubair banyak. Nah, kebetulan yang punya nama besar Kiai Maimun. Ya ada sendiri Bani Maimun, yang satu Bani siapa? Bani. Ya sama Mbah Zubair. Tapi era anak kan sudah beda kan? Lah Basim Asy'ari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, wong mesti daerahnya Basim Asy'ari. Era putu. Gus Dur ya putune, Lili Wahid ya putune. Anake Ki Wahid piyambak pinten?
Urung anake Pak Yusuf Hasim piyambak pinten. Misalnya anake oh pirang-pirang kabeh ketika tukaran alasan aku ya putu iku ya putu. Sing dinggo genderane bae ayo. Dan iki kula cerita, Mbah Batu Ampar, Samsudin Batu Ampar wali terkenal. Ya wong dadi putune ya bangga, tapi saiki putu-putune ora bangga. Mergo angger wong ya putune. Lah anak sebagian anake sing seneng wayo, apa angger wong putune. Wong di antara duriyane sing seneng wayo. Angger wong ya putune. Ini masalah-masalah yang itu tadi. Kemudian ada persederhanaan intelektual. Kayak masalah ahli sunnah itu. Sing anut Sayyidina Ali jari anut sahabat, sing anut Muawiyah jari anut sahabat. Termasuk sing anut Ibnu Abbas, sing anut Abdullah bin Umar. Di mana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok. Makanya kayak saya, kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti mazhabnya Abdullah bin Umar. Karena saat ada konflik Ali Muawiyah, beliau itu bersikeras orang melok-melok. Beliau tetap mengajarkan sunnatul Rasulillah tanpa berpihak kelompok. Tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu getun dia melok-melok. Ya karena itu tadi, ketika ada dua pilihan, ramelok-melok ya terus repot. Dia tuh sampean saiki pikir mau nih, saelek-eleke wong melok P3 atau PKB, iku melok nentokno kemaslahatane Jawa Timur, mbah Bojonegoro, mbah apa. Tapi saapi-api wong ra melok-melok, nentokno mudun lho ra melok-melok. Sehingga ada mazhab ahli sunnah sing majibno wong kudu melok-melok. Karena saapi-api wong ra melok-melok iku ndak ada yang dikaryakan, nggak ada yang dipekerjakan. Oke, misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P3 atau melok PAN. Saelek-elek melok, itu mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi saapi-api melok-melok orang sing mbok lakoni. Sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam kayak kudu melok salah siji. Bukan apa-apa ya nganggo perhitungan amal. Kalau lama ya pakai perhitungan apa? Amal. Sebab itu ketika ada waqatil Jamal, ketika Sayyidina Ali bentrok be Aisyah, itu ya sahabat ada yang melok Aisyah, ada yang melok Ali, orang kok terus muni rak melok. Ya tapi itu tadi kula wau matur teng awal, ketika Rasulullah dawuh kowe anut aku lan anut sahabatku, dawuh iku masih normatif. Artinya normatif ketika sahabat kepemimpinannya tunggal jelas anut Abu Bakar. Lah nek saiki sahabate dhewe wis tukaran. Iku waktu gale ana wong dawuh kowe anut kiai, mati urip donya akhirat anut kiai. Urusane kiyaine dhewe wis beda be. Ngono urusane kiyaine dhewe wis beda. Nah iya misalnya kiai PKNU kan ngono alasane, kowe anut kiai, anut sapa ora anut? Ya empun Mbah, tapi kiai kula P3. Mau cari kiai P3 kowe mati urip anut kiai, empun anut Mbah, cuma kiai kula PKB. Nah ini masalah. Lah ahli sunnah itu kayak itu, posisinya itu begitu. Nah, kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bulat ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama Indonesia terus gawe takrif sing sederhana. Ini terus dibakukan lewat kitab Al-Kawakibul Lama'ah sing disahkan muktamar teng Jombang. Ahli sunnah pokoknya panduannya begitu. Fikih aja sampai metu ka madzhabul arba'ah. Tauhid aja metu ka Abu Musa Al-Asy'ari atau Abdul Hasan Al-Maturidi. Tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau anut si Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, atau Imam Ghazali ya kayak itu. Artinya umpama bebas ngeri. Misalnya bebas ngeten. Fikih anut Dawud Adzairi, ora selingkuh terus gitu misalnya. Wong Dawud Adzairi syaratnya kawin kaya wong selingkuh. Mesine fikih anut Dawud Adzairi gak barbaran. Oleh kawin mut'ah, oleh kampung apa wali, opras ning hotel seksine supir tok terus kawan kawin. Lah umpama tasawuf anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Khalas. Apa wahdati wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untuk nggak tahu kita tasawufe kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing kaya umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah munggo tasawufe anut Ibnul Arabi. Apa wahdatil wujud utawa anut Husain Al-Khallat apa dadi Siti Jenar. Paham ya? Jadi orang gunane dibatasi, nek ora dibatasi liar tenan. Paham ya? Ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya fakih kok kowe anut Dawud Adzairi,
Kaya apa? Nak kenaan ngomong sing mut'ah. Malah anggar ngaji muin Wahab anggar nyritakno syaraté kawin nganggo wali khilafan di Dawud Adz-Dzahiri, nganggo syahid ya khilafan di Dawud. Mergo cek dendam ulama-ulama beda Dzahiri. Syaraté kawin kok gampange ngono. Paham ya? Lah santri dendam mbek madzhab dhewe mergo syaratnya kawine santri kudu nglibatno bapake wali. Lah kadang bocah wis pacaran bapake ra setu. Dadi santri rata-rata nganti-nganti Joko tuwa ya korban madzhab Syafi'i. Mergo bocah wis gelem bapake ora gelem. Lah bapak ning gone fikih Syafi'i dilebokno rukun. Dilebokno napa? Rukun. Angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kulo nggih matur nuwun nggih. Saya pikir kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Fadl, Kiai Memun, kiai yang alim riyen Mbah Maksum, Bali Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses kesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar tidak tahu saya, itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh mudah. Ya tadi andai kan tidak disederhanakan begitu, kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus karena saking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil, termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnul Arabi, tasawufnya Husain Al-Hal. Sehingga mereka enak saja wae Jumatan untuk nganggo tarian, jenis tarian Rumi, gak usah Jumatan. Ke tarian Rumi ya ibadah, Jumatan gitu. Kan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis. Karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik, dari Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dhayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik, sementara ashabul Les itu enggak. Sehingga enggak ada mazhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang mazhabnya hilang itu Les bin Sa'ad. Kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu. Karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang kita katakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, Said Alam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khobir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Khatam. Tak kok khatam gak boleh. Jujur itu baik. Jadi jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan. Saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al-khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang Khawarid itu buruk-buruknya makhluk. Ini Kak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Khawarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri. Bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat.
Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarij atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarij dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane mlaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara, itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ila mala nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajri bi qadrit ta'ab. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rakiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok Khawarij, kok enak Nabi, padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama, ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subak kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit, nah itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos ya. Huru-hara. Kalau huru-hara terjadi safkut dima, pengaliran darah, yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya, ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali mbak eling ini gitu. Ambek paham sama tidak paham itu. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khasoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampean. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi Khawarij itu ya sudah banyak. Wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat. Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh pokoknya yang masjid kabeh, wiridan kabeh, dipimpin wong
zalim, hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah gitu. Sitok wis kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan ini satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah dia anak Gus Wahid juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosyid dulu ya DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul. Ketika itu saya di dalam, ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali, nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia relax. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab iya aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Begitu mudah beliau melihat kematian, melihat kapundhut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat, dan itu menjadi fikih besar. Nggak boleh kamu pakai fikih khawarij. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruhe wong ora salat, kowe rido? Wong salat buruhe wong ora salat, mergo sing salat kok kon melarat. Dadi nak fikih aja fikih khawarij. Fikih sing bener maca majmu', nak ra iso maca jerone maca judule. Ya sadar enak. Oke, Pak Doni, Pak Sukron nih. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Itu Mbah Mun sampai tertawa-tawa. Mbah, jebule jenengan teng mriki terkenal kula. Kok iso kron? Lah niku tiyang tunggal dalam ini Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron dikur, jarang enten. Celuk, nak agak teko gak gelem isi aku. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku di foto, nak raja jerjeran gak di foto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih, lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya. Harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok waktune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 450, wafat 505, kayaknya betul menang. Oh ya senang putu murid. Itu beliau punya konsep
mengalahkan pasukan salib, itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, saya itu golek ya. Tak cari ya, ketemu terus tak tasihkan beliau ya itu saya tak maksud ya. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan. Dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, meditera karuan, gremengan sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tadbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman, terus saya medit mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sedekah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang? Ke yang fasik, karena al-insan abdul ihsan. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali, kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid, maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah, kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ila Allah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hada mu'ayyadun fi ruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya enggak jelas, hizibnya enggak mandi, terus salah sosial, istaqabbal wa minna minkum taqabbal, ya kan? Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita lah, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia itu damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum, karena al-asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabundut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabundut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini enggak ganggu lama-lama supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling tuh sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu nanti. Kau jebolin. Apa? Kau jaluk deh. Orang senang. Kau lagi jaluk Melayu sudah. Sah kan? Sah. Ini konco kulo mulai teng sarang ngantos. Nanti foto-foto tegen kulo tanggal 3 Syawal. Nih Pak Sukron nih. Gus, gue nak jadi kiai jegeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan.
Dia dengan santainya cerita, man soma Ramadan summa addu'ahu sitan min Syawal faka'annama somat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal maka seakan-akan puasa setahun. Singkat cerita ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anu jenengan. Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil ngono barang lah opo. Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya. Siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Ora. Udah, ini ilmiah enggak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wis wong santri sarang beben ora usah dirakat wis. Mun ping 6. Nggih, tahu sepik. Dari bangun setahun per. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya, santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku tirakat. Wong yo banyune wasin. Kadang ape ning WC yo iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin gone sesekan ra duweke wis sung-sung ora tenan ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewe, mukhawarid sebenarnya. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat. Supaya jabatan itu tidak tunafis solafiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Katanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang nggak jabat lebih banyak. Isra tak belo. Pak Sukron dia soleh tapi buatan jabat. Cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya roh. Nah sini yang halaman ini terakhir, masih 7 menit, 37. Hada summa idza nazarna ilal adarisan. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ani al mamlakatal hasyimiyah al urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al-Hasani, apa? Hasani. Juga di Ordon, di Jordan itu rajanya Al-Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan. Banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah, al-itra at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al-ukhrayani allatani mazalata qaimatain ilal yaum. Ini al-mamlakatal hasyimiyah al-ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al-hasaniyah itu. Hada summa idza nadzarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al-Hasani ya. Jadi Al-Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al-Idris. Makanya disebut Adarisah. Yang dzurriyyahnya Al-Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Summa idza nazarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum wasalu ila sultanah war riyasah. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdullah daulatan azimatan fil Maghrib wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali tidak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak.
Siapa yang nggak ngaku alimnya Gus Najib? Siapa yang nggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu nggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, nggak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ila'i apa? Kalimatillah. Jadi ini nggak ada masalah. Wonten sing kono Bapak Sukron sesurip wae, menengah sok urip wae. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham tanya Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.